Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulurku semua, saya kangen-kangenan sama seseorang yang pernah menjadi bagian kehidupan saya di Abitama. Orang ini tadinya kurus tadi. Iya betul. Kurus ya tadi. Terus dulu. Terus orang yang berani manggil saya Om. Karena yang lainnya tuh kadang-kadang manggilnya kalau nggak Pak ya Bang. Ini agak khusus ini manggil saya Om. Dan orang yang berani minjem kamera sama saya. Karena selain kamu nggak ada yang berani minjem kamera. Ya. Waduh. Agak berbeda dengan anak-anak saya, anak-anak asuh saya yang lain ya. Karena selain masih Nasrani ya. Alhamdulillah masih Nasrani. Nah ini kan kawan kan. Sekian banyak anak, hanya beberapa orang saja yang kebetulan yang tidak sama keyakinannya, tapi kami tetap berhubungan baik karena bagi saya di Abitama itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang apapun, tapi kami lebih menempatkan hati itu nomor satu. Jadi ternyata masih ya bersyukurlah saya, alhamdulillah ya masih Kristen ya. Kristen apa Nasrani? Sama ya? Sama. Nasrani. Tapi Anda belum mengucapkan lebaran ke saya. Oh iya. Oh, Nggak dilarang ya? Nggak dilarang. Di agamamu nggak dilarang? Iya. Kecapean aja tadi kena macet soalnya masih ngeblank. Karena di agama kami ada yang melarangnya untuk mengucapkannya. Enggak itu. Oke Mas David silakan nih. Jati diri kamu, kenalian, terus sedikit banyak kamu sampaikan apa yang jadi motivasi kamu setelah sekian tahun kamu nggak ke ruangan ini, nggak ketemu saya. Monggo. Yang sini sama, itu sama aja. Oke. Halo semuanya, salam kenal ya. Karena ada orang bilang kalau nggak kenal nggak sayang. Udah kenal belum tentu jadian. Nama saya David, lengkapnya David Richard Tumarami. Rumahnya Kebumen bagian selatan. Kalau teman-teman tahu Pantai Petangan nanti bisa mampir-mampir juga. Sekarang saat ini kesibukannya mungkin cuma skripsian aja ya Om. Kebetulan pas lebaran momentum bisa pulang ke Kebumen dan kembali mengenang masa-masa waktu berproses juga di Abitama dengan Om Faisal. Jadi dulu tahun 2018-2019 saya ditempa, dibimbing bukan hanya dari bagaimana untuk mungkin teknik-teknik pengambilan kamera. Makanya tadi sempat disinggung saya pernah minjem kamera gitu. Tapi juga dari pelajaran hidup dan kehidupan dan sebagainya. Nah, kesibukan saat ini sibuk juga. Iya katanya lo ada cerita tuh ya, katanya lo dikasih duit cuma berapa ratus ribu. Oh iya. Kan setahu aku terakhir kamu tuh ketemu aku tuh pusing gara-gara masalah pendaftaran. Iya. Ya karena dia nggak punya duit, nggak punya beli kuota, nggak ada kuota lah pokoknya lah, sampai dia harus kesini bela-belain untuk buka websitenya website. itu. Lalu ceritain tuh sama anak-anak tuh kayak apa tuh singkatnya tuh. Jadi cukup menarik ya, karena dulu mungkin saya mengilhami kalau kegagalan itu hanya pahitnya aja. Tapi ketika sudah dijalani di fase saat ini, ternyata ya sampai juga. Jadi dulu 2019 saya lulus SMA, puji Tuhan ya nilainya baik lah, tidak terlalu buruk. Kemudian dilematik lah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pada saat itu saya sudah ditolak lewat jalur pertama SNMPTN, ditolak juga di jalur kedua di SBMPTN, dan pemahaman tentang kampus dunia perkuliahan dan jalur masuk itu dulu sangat amat sedikit, karena jarang juga yang mau ngasih tahu. Kemudian singkat cerita, saya cari-cari informasi di internet terkait jalur masuk ujian mandiri. Saya memilih di dua universitas, yaitu Universitas Jember di Jawa Timur dan Universitas Negeri 11 Maret UNS di Surakarta. Nah, karena mungkin sudah terlalu banyak kegagalan masuk kampus ya, jadi saya juga waktu musyawarah dengan orang tua itu, ya kamu mau GPR dulu ya tidak apa-apa. GPR itu berhenti setahun dulu, mungkin berkarya dulu, bekerja atau dan sebagainya. Itu juga tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal bagi orang tua. Tapi kalau kamu memang masih ada niatan dalam hati, orang tua cuma ngasih satu kartu ATM dengan saldo 750.000 waktu itu di tahun 2019. 2 hari saya memikirkan dan 2 hari itu juga saya
tidak keluar rumah karena memang betul-betul mempertimbangkan segala sesuatunya. Apakah nanti jika saya ke Jember, Jawa Timur, apakah nanti tetap bisa lulus atau enggak, toh juga sudah banyak penolakan. Tapi kemudian entah mungkin cara Tuhan itu unik ya Om ya. Jadi karena gabut-gabut, pusing, bukalah Facebook itu. Adalah yang bikin status hidup kalau menyerah ya kamu nggak bakal menang, udah pasti itu, udah pasti. Soalnya kita nggak bergerak maju. Tapi kalau kamu mau bertarung, mau berjuang, meskipun kecil itu masih ada kemungkinannya. Akhirnya saya ambil kartu ATM itu, saya belilah tiket untuk berangkat ujian ke Jember dan saya juga membayar biaya registrasinya. Secara hitungan kasar saya hanya punya uang 100.000 untuk bagaimana saya manage di Jember dan juga di Solo waktu itu. Dan cerita menariknya lagi, mungkin karena euforia ya, jarang keluar kota, masih seneng-seneng tuh naik kereta, wih asik nih. Sesampainya di Surabaya, barulah saya terpikirkan, nanti sampai Jember saya tidur di mana? Di Jember siapa yang akan menemani? Mulailah di situ. Kalau mungkin insting survivalnya manusia betul-betul tergugah di situ. Saya buka akun Instagram dari beberapa BEM maupun UKM di kampus. Saya DM, saya minta informasi ataupun minta tolong, dan alhamdulillah puji Tuhan ada satu dari Fakultas Hukum. Kalau Mas Bagas dari Gresik nonton ini, matur nuwun banget Mas Bagas sudah mengizinkan saya beristirahat di kosnya Mas Bagas, yang merespon. Dan akhirnya selama 5 hari saya di kosnya Mas Bagas, dikenalin Jember, kampus dan sebagainya, dan diajarin juga beberapa mungkin materi-materi yang belum saya pahami terkait ujiannya. Dan sampailah di hari ujian. Setelah hari ujian itu, ujian selesai jam 1 siang teman-teman, dan saya harus ngejar kereta jam 3 sore untuk bisa ke Solo karena harus ada ujian 2 hari kemudian di UNS. Kemudian lah saya di perjalanan juga masih mencari informasi terkait di Solo. Untuk Mas Dimas Edi, kalau mungkin Mas Dimas Edi nonton ini juga terima kasih sudah membantu saya. TV aja loh. Saya dibantu oleh Mas Dimas Edi di UNS seperti apa, di Solo seperti apa, tempat makan yang murah di mana. Saya betul-betul dibantu. Kemudian ujian lah saya di UNS. Waktu itu cukup pesimis ya, amat sangat pesimis, hampir menjuluk kepada realistis saja sih. Karena memang belum masuk aja, yang ngantri pakai mobil itu sudah sampai keluar dari gerbang rektorat. Banyak sekali orang-orang penggede yang memang mau ujian di situ. Terus tapi karena saya pikir ya sudah, saya jalani saja, saya kerjakan ujian. Kemudian diantarinlah ke terminal Tirtonadi, cari bis, kemudian pulang ke rumah. Masih sisa 10.000 teman-teman dari uang 750.000 itu. Nah kemudian pengumuman di minggu berikutnya dari UNS duluan yang pengumuman. Dari 3 jurusan yang saya pilih di ujian mandiri itu ada hubungan internasional, administrasi negara, dan juga ilmu komunikasi. Semuanya saya ditolak. Goblok berarti dong lo. Iya dulu. Langsung penaktif ya. Langsung penaktif. Waduh, udah habis uang, habis tenaga dan sebagainya. Saya masih ada satu harapan di Jember, meskipun juga sudah nggak terlalu berharap ya, karena memang sebegitu banyak penolakan dalam satu waktu yang beruntutan, ternyata mempengaruhi secara psikologi juga. Jember pengumuman itu saya nggak membuka sampai 2 hari berikutnya. Oh, kan udah feel ya? Iya, sudah merasa sudah nggak sanggup lagi menerima penolakan. Udah nggak kuat menerima ditolak. Tapi namanya juga kepo ya, lebih baik tahu pahitnya, ya udah setelah itu. Nah pas saya buka juga itu nggak di rumah, saya main ke Karanganyar, ke dekat stasiun, di rumahnya Mas Adit. Kalau Mas Adit nonton ini, itu stasiunnya juga. Lo sebutin aja. Kacau nih orang. Jadi yang bukain pemain itu si Adit, bukan saya. Adit ya, udah disebut 2 kali. Iya 2 kali. Dia bilang, ijo kok, wah ketampak, wah orang usah menghibur, dia bilang gak usah menghibur lah gitu. Iya teman, kok ketampak itu. Pas saya baca, selamat Anda diterima di jurusan hubungan internasional Universitas Jember. Pecah lah itu langsung, antara haru, terus ya nggak bisa saya bilang ya. Nangis nggak? Nangis saya. Soalnya sudah saya bela-belain sampai Jawa Timur itu. Nangisnya nangis berjegukan atau nangis biasa? Nangis nggak terasa. Tiba-tiba kayak wah,
andai saya menyerah waktu itu, ya mungkin takdir membawa ke tempat lain ya. Cuman yang saya syukuri adalah di titik terpahit itu, karena waktu itu kan belum mikirin apa-apa ya, dulu sekolah ya, pikirnya masih kuliah. Di titik terpahit saat itu saya masih punya ikhtiar gitu. Dan akhirnya saya langsung telepon ke ibu, maaf ya mah, ibu udah sering saya minta maaf nih soalnya ketolak terus sama. Iya nggak apa-apa, tahun depan coba lagi. Enggak mah, besok ngerantaunya agak jauh soalnya diterima di Jember gitu kan. Terus ibu, wah puji Tuhan, syukur. Nangis juga. Sampai rumah nangis juga. Nah, ibu nangis nggak? Nangis juga, kayak apa ya? Karena ibu juga tahu kan, waktu SMA itu saya hampir nggak pernah keluar kota om. Ya mainnya cuma di sekitar Kebumen aja, sama sekali nggak pernah diizinin sampai sejauh itu. Dan ketika saya berani keluar dari zona nyaman saya, ternyata apa yang diperjuangkan itu berbuah, ya ternyata manis. Terus akhirnya sampai sekarang, ini semester berapa ini? Sekarang 8. Mau skripsi? Lagi skripsian ya. Katanya kamu aktivis, ketua kamu ya? Ketua badan keluarga mahasiswa, ketua badan keluarga mahasiswa Kebumen, BKMK. Iya. Itu lingkupnya itu nasional ya? Nasional tuh. Berarti kamu keliling-keliling dong? Ya kalau ada anggaran tuh. Oh ada anggaran. Jadi mahasiswa Jakarta, Jogja, Semarang. Kalau yang terdaftar sebagai anggota BKMK itu kamu yang ini ya? Iya. Terutama Kebumen ya? Terutama Kebumen. Kegiatannya apa? Kalau BKMK sendiri itu kan sebenarnya seperti koordinator pusat bagi masing-masing cabang di tiap universitas om. Jadi misalkan di UGM kita ada cabang namanya Lawet Muda Gajah Mada. Kemudian di UNJ Perhimpunan Mahasiswa Kebumen UNJ. Itu pun di Jember Perhimak UNEJ, Perhimpunan Mahasiswa Kebumen Jember. Ada juga Perhimak UI di Depok dan sebagainya dan sebagainya. Dan BKMK itu yang mengurusi masalah kolektif bersama. Iya, paling tidak kan saya bisa menyebutnya kan kamu termasuk orang organisasi lah ya. Alhamdulillah. Tapi makna yang bisa saya tangkap dari cerita kamu itu sebetulnya sederhana aja sih, tapi sangat mendalam. Ini kan saya kan orang tua ya. Iya, saya orang muda. Lanjut ya. Maksudnya gini loh, saya ngerasain ketika orang tua ngasih kamu uang ya 700.000 ya, 750.000 itu sebetulnya itu udah ikhtiar. Bahasa agama saya itu ikhtiar. Mungkin kalau bahasa kamu mungkin apa ya? Ikhtiar itu apa ya? Upaya lah ya, upaya yang paling maksimal untuk kamu dapatkan dari orang tuamu. Karena kadang-kadang orang tua itu tidak mau mengakui bahwa dia itu tidak sanggup. Nggak mau. Saya mau kayak apapun orang tua, tetap walaupun dia itu nggak kuat, tetap di mata anak tuh pasti kepengennya sanggup. Bisa jadi uang 750.000 itu belum tentu kamu tahu dari mana kan? Bisa ngutang, bisa jual ini, jual itu segala macam. Tapi itu adalah usaha orang tua kamu yang terakhir dan yang paling kuat apa? Niatnya dia, doanya dia, Jadi yang kamu tadi sebut bilang itu sudah ketentuan, sudah jalannya Tuhan, ya kan? Sudah ketentuannya. Karena ya bisa jadi itu tadi doa orang tua itu jauh lebih dahsyat daripada usaha kamu. Usaha yang kamu lakukan itu cuma skenario dari doa orang tua kamu untuk mensukseskan doa jadi sebuah kenyataan. Nah, itu yang jadi satu poin. Intinya adalah sebagai anak manusia ya kan orang tua kan sudah klasik lah ya, doa orang tua adalah doa yang terbaik. Ya memang iya. Kamu sudah merasakan itu. Betul. Iya kan? Memang iya. Gitu. Oke, Fit. Jadi Mas David ini tadi saya lupa belum ngasih tahu ke dia. David ini dia adalah alumni SMK Negeri, sebutin enggak apa-apa ya? SMA. Oh, SMA. Iya. Alumni SMA Negeri 1 Karanganyar. Ya, tahun berapa? Lulus. 2019. 2019. Jadi proses pendidikan yang sudah dia tempuh di Jember itu berarti udah makan waktu berapa lama?
ini tahun keempat sekarang. Tahun keempat, Gitu. nggak kerasa ya, udah Nggak 4 kerasa. tahun ya. Nah, jurusannya apa? Jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau tanya-tanya kan open WA kan kamu kan. Oh jelas. Nanti setelah saya dikasih itu mau nanya-nanya tentang masalah karir menjadi mahasiswa. Karena dia juga sebagai ketua mahasiswa Kebumen badan ketua pokoknya mahasiswa ke Kebumen lah pokoknya itu. Fit, aku minta pendapat kamu Fit mengenai sistem pendidikan yang kamu rasakan selama kamu menjadi pelajar, terutama ya tentu karena di Kebumen ya. Tapi tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan, bukan ya. Kalau ada sesuatu yang kurang atau apa, tapi itu adalah bagian dari dinamika ya. Apa Fit? Kira-kira yang perlu, kalau yang positif pasti banyak yang positif. Tapi kan rasanya terlalu berlebihan juga kalau kita bicara yang positifnya aja. Saya ingin mendapatkan informasi itu tentang itu. Kamu kan pernah merasakan jadi siswa, ya kan? Sekarang jadi mahasiswa. Apa sih yang harus dibenahi dengan pola pendidikan atau sistem pendidikan yang kamu rasakan selama ini? Kalau dari pengalaman ya baik SD, SMP dan juga SMA, mungkin satu hal yang menjadi umum pengalaman saya adalah terkadang itu pengajar pendidik menempatkan sebuah sekat ya Om ya. Sekat dalam artian kalau hormat harus, kalau orang lebih tua etika itu ada. Tapi sekat dalam pendekatannya kepada siswa, sekat kepada pendekatannya ke peserta didik. Jadi saya pernah merasa sebagai siswa itu ya saya hanya datang untuk mencari sebuah angka di sekolah, dan guru juga hanya sebatas menggugurkan kewajibannya memberikan informasi. Kalau ilmu itu tingkatan lebih tinggi, kalau menurut saya ilmu itu tingkatan lebih tinggi dari sekedar informasi. Misal sejarah, dulu kayak gini. Tapi ketika peserta didik itu bisa mengilhami, bisa mengambil nilai-nilai dari apa yang diajarkan, kemudian dia bisa mengimplementasikannya dalam hidup dan kehidupannya, itu baru saya sebut sebagai sebuah yang ilmu. Jadi kadang sekat itu terasa kayak betul-betul ada, ketika datang harus dihormati. Hormat itu perlu, tapi mencari untuk selalu dihormati itu hal yang lain Om. Dalam artian menegakkan status quo yang tadinya harusnya menjadi lingkungan belajar yang interaktif antara peserta didik, guru, ada yang pro, ada yang kontra. Makanya di situ tercipta dialektika. Kalau di mahasiswa biasanya kita menggunakan istilah itu. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah komunikasi satu arah. Guru memberi informasi, siswa menerima. Siswa nggak diajak untuk berdialektika karena memang ada sekat kalau kamu harus nurut sama saya. Apa yang saya katakan adalah sebuah kebenaran yang harus kamu pahami. Itu yang sering saya ini. Intinya gini, pola feodalisme itu masih ada. Betul. Artinya orang tua kudu dihormati. Iya memang kudu dihormati. Cuma kadang-kadang kebablasan mendapatkan kehormatan itu. Realnya mungkin begini kali ya. Realnya ada kadang-kadang kita bisa membedakan mana guru yang senyumnya itu ikhlas sama senyumnya dibuat-buat seolah-olah galak kayak gitu. Itu ada ya? Ada. Banyak malah ya? Malah sering. Malah banyak. Tuh buat guru-guru ya kan. Karena ini bebas ya. Karena ini bukan tanpa maksud apa-apa ya. Kita akan memberikan sebuah kritikan maupun sebuah saran sebagai sebuah perbaikan. Karena anak sekarang ini kan jauh lebih cerdas ya. Anak tuh bisa merasakan frekuensi guru ini ikhlas atau tidak. Sebetulnya kalau banyak guru-guru muda, saya pernah ngalami banyak guru-guru muda, tapi karena dia itu merasa muda dan jenjang jarak dengan siswa itu tidak terlalu jauh, kadang seolah-olah dipaksakan supaya jadi tua, jadi wibawa. Padahal nggak juga seperti itu. Saya punya prinsip gini loh, Fit. Seorang murid ya, siswa itu sejatinya bukan anak yang mereka itu bodoh, atau bukan anak yang harus menjadi pengikutnya atau menjadi penurut. Tapi siswa atau murid adalah kawan buat kami, buat saya terutama ya. Tapi bedanya adalah mereka tidak tahu, saya lebih tahu dulu, sehingga saya lebih mudah memberitahunya. Dengan cara begitu
bayangan saya dengan cara saya bisa merangkul dia akan sangat mudah untuk memberikan yang tadi kamu maksud itu, yaitu keilmuan. Karena betul kata kamu, keilmuan tuh memang beda apa ya, beda tipis sama ngasih informasi gitu. Iya kan gitu. Ada nggak hal apa yang berkesan ke kamu tuh, misalnya ada guru yang seolah-olah ya kurang lebih itu apa ya, tidak mencerminkan sosok seorang guru itu, ada nggak tuh? Ada Om. Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan diada-adai. Soalnya masalahnya ada. Ada. Misalnya kayak apa tuh misalnya? Jadi jangan sebut nama. Ya enggak. Saya nggak menyebut nama, nggak menyebut juga jenjang pendidikan. Iya. Satu ketika biasalah kita setelah kelas selesai kan kadang guru kan ngajak ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Iya. Terus sampai topik tentang masa depan lah. Waktu itu belum ada kepikiran sih masuk IDU, sebagai masih pikiran-pikiran ya saya lulus dia pengen jadi apalah gitu. Tapi ada satu oknum, kita nyebutnya oknum, yang mungkin karena dia melihat saya pada saat di jenjang tersebut dengan apa yang saya impikan, itu kayaknya nggak mungkin, mustahil gitu kan. Jadi kayak kamu nggak, ya intinya mungkin entah itu jokes atau guyon, tapi sebagai seorang murid yang ketika saya menyatakan saya ingin menjadi seperti ini, itu dengan penuh keseriusan kemudian mendapatkan tanggapan yang demikian, down langsung. Seakan-akan kayak, loh, apakah saya juga nggak boleh punya cita-cita atau saya contohnya kayak gimana? Kamu ngomong gimana waktu itu? Kan saya pengen, memang sudah kelas 2-3 lah, pendidikan sekolah menengah atas ya, pengen jadi diplomat gitu kan. Terus sudah saya suka terus pelajaran sejarah. Saya kamu jadi guru, aku jadi David ya. Jadi diplomat ya? Jadi diplomat. Kamu gimana? Terus kamu jadi guru, saya jadi David. Oh iya. Diplomat ya, ketawa. Nah, misalnya kamu nanya ke saya kan, kamu masa depanmu mau jadi apa gitu? Iya betul. Saya mau jadi diplomat Pak. Oh gitu. Terus, ngece ya kata orang Jawa ya. Kamu itu juga ya gitulah kata-kata yang mungkin bagi beliau yang mendengarkan itu hanya sederhana ya. Tapi bagi saya yang menerima itu, aduh. Iya, itu sesuatu banget ya. Sesuatu dalam banget, ya. Iya. Ya bahwa ternyata proses itu berjalan. Lo sekarang belajar di fakultas ya? Fakultas Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial. Ilmu Sosial. Politik. Dan jurusannya Hubungan Internasional. Artinya itu kan selangkah lagi kamu bisa menjadi seorang diplomat. Amin. Oke, begitu. Dan kamu nanti akan datang ke guru tersebut. Wah siap itu. Emang sudah saya rencanakan. Mungkin dia sudah lupa. Iya. Tapi bagi saya pecutan itu akan menjadi apa ya? Pengingat bahwasanya ya ada yang saya perjuangkan karena memang ada alasan-alasannya. Itu yang saya maksud. Jadi artinya ambil hikmahnya ketika kamu mendapatkan sebuah tanda petik ejekan atau sindiran bahwa kamu nggak mampu atau apa. Tapi mungkin pada saat kemarin dulu itu kamu merasa wah ini guru gue kok jadi kayak begini, malah menjatuhkan moral. Nah, tapi sekarang kan kamu bisa mendapatkan poinnya, yaitu ini jadi motivasi. Ya berarti bukan sesuatu yang jelek dong kalau gitu. Iya kan? Tapi kan pendefinisian itu kan karena berkembang sering waktu. Dan dulu kan mungkin dari segi perspektif, cara pandangan sangat sempit ya Om ya, memahami sebuah kalimat. Oke, saya anggap itu sebagai sebuah motivasi apapun kondisinya. Tentu itu yang merasakan cuma lo doang kan. Oh ini ternyata motivasinya luar biasa ya. Jadi tinggal selangkah 2 langkah lagi kamu akan mewujudkan mimpi kamu menjadi seorang diplomat. Itu mungkin pernah nggak kamu ngerasain bahwa kamu tuh bosan minta ampun menjadi seorang pelajar waktu di SMA atau waktu di kuliah? Pernah nggak ngerasain? Pernah. Pas apa tuh? Jadi pas waktu kuliah sih sebenarnya. Kalau waktu SMA kan memang masih ada tuntutan tinggal sama orang tua, pasti nggak berangkat dimarahin nanti. Males bolos. Boleh. Ketika kuliah kan kita lebih bisa mengatur diri kita lebih leluasa karena memang jauh dari orang tua, rantau dan sebagainya. Satu ketika itu saya ngambil mata kuliah regionalisme dan politik kawasan, tapi kebetulan dapat kelas yang sama adik tingkat.
Nah, pandangan adik tingkat kalau ada kakak tingkat di kelas Turun. yang sama, itu kan pasti wah ini bodoh nih kating nih, pulang ini. Padahal nggak demikian ceritanya. Akhirnya ya apa ya, wah males lah berangkat kelas lah. Ya, cuma absen cabut, terus ya akhirnya kena sendiri waktu mau tes kan dipanggil dosen kan. Ya, bisa diplomasinya dipakai di situ ilmu diplomasinya sama dosen. Jadi rutinitas ya, bosannya karena rutinitas ya. Karena rutinitas didukung juga karena pandangan sinis dari adik tingkat. Oh gitu, lo termasuk baperan juga berarti? Ada tarafnya juga Om. Oh ada taruhnya. Kalau masih santai-santai it's okay, tapi kadang wah ya kan bisa melihat ini pandangan sinis yang kayak gini kayak gitu. Tapi saya lulus dari mata kuliah itu nilainya A sih. Berapa nilainya? A. Berarti termasuk paling tinggi ya kalau A ya? Paling tinggi. Iya. Rencana schedule itu setelah skripsi berapa lama lulus? Berapa lama? Lulus. Maksudnya kan ini skripsi nih ya? Iya. Kira-kira berapa lama? Saya target September September tahun ini. Selesai berarti tahun ini juga. Kalau wisuda kan biasanya pembagian kuota ya, Oh, iya, bisa iya. tahun depan. Karena 1 tahun itu hanya 4 kali periode wisuda. Tapi saya target tahun ini selesai sih. Oke deh. Ya seru ya. Istilahnya proses kamu. Poinnya tuh tadi ya. Orang tua kamu memberikan sebuah sumber upaya maupun doa yang luar biasa. Proses kamu untuk mendapatkan sebuah cita-cita untuk belajar di sebuah universitas, terus bagaimana kamu termotivasi menjadi apa cita-cita yang kamu inginkan, menjadi diplomat, tinggal selangkah 2 langkah lagi. Lo bisa kirim pesen gak tuh ke teman-teman dari orang-orang Ngapak, orang-orang Kebumen nih, mau bagaimana itu, apa mereka menyiapkan diri, walaupun tidak harus seperti kamu juga, Iya. kan kita sebagai warga Kebumen kan juga perlulah memberikan apa masukan-masukan juga buat teman-teman. Iya. Apa kira-kira yang bisa kamu masukin sebagai ketua mahasiswa Kebumen? Apa coba? Mungkin ini ya, karena Belajar jadi muridnya Faisal. Udah gue gak punya kelas ya, gue udah gak punya kelas. mampir ke kita mah. Buat teman-teman semuanya, mungkin khususnya anak-anak muda, karena saya masih muda, nanti untuk yang ucapannya lebih sepuh nanti Allah akan aja. memberikan. Basic. Hidup itu ketika memang masih mungkin taraf SMP SMA ya, semua kepahitan dan penderitaan itu orang tua yang memakan semuanya, dan yang manis ya kita yang menikmati. Tapi ketika nanti teman-teman sudah usia 17 ke atas, gak ada yang salah. Mungkin teman-teman pengen kerja dulu, pengen kuliah dulu, atau mungkin berkarya dulu, itu gak ada yang salah. Yang salah adalah ketika teman-teman gak tahu mau kemana, gak tahu dengan hidupnya teman-teman itu mau diarahkan kemana. Jadi pesan saya, cari tahu diri sendiri, kenali diri sendiri lebih dalam, mempertanyakan diri sendiri inginnya seperti apa, dan juga selesai dengan diri sendiri. Karena ketika teman-teman sudah selesai dengan diri sendiri, dengan diri teman-teman sendiri, maka nanti akan muncul inisiatif. Karena memang sudah tidak mementingkan ego sektoral diri sendiri, tidak menuntut kepada pihak-pihak eksternal. Teman-teman akan mengupayakan dengan apa? Memang niat, ikhtiar dan perjuangan. Dan apa ya? Soalnya setelah saya merantau itu memang hidup itu banyak pahitnya, Om. Jadi ya semua juga merasakan pahitnya. Jadi ya, nikmatin aja. Iya. Iya. Itu aja, Om ya. Intinya adalah kamu bisa share ke teman-teman, bisa terutama ke saya ya. Saya tidak merasa bahwa saya adalah orang yang paling merasa punya hak untuk menikmati proses perjalanan yang kamu raih secara positif, tidak. Saya hanya orang yang kebetulan nasibnya dipertemukan sama kamu. Saya tuh menempatkan diri saya seperti itu. Di ruangan ini itu mungkin udah ratusan kali ya hilir mudik. Orang-orang seperti kamu ini ya kan datang pergi. Entah itu dari sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Tapi saya sendiri kan sebetulnya bukan seorang guru. Saya adalah seorang bapak yang kebetulan punya tempat, punya ruangan, dan saya punya sebuah media
Tapi ada juga salah kaprah. Saya ngajarnya di mana? Saya nggak ngajar, saya nggak pernah ngajar, saya nggak pernah jadi guru, saya nggak pernah ini. Tapi saya, insya Allah menganggap orang kayak kamu ini adalah tanggung jawab saya. Masalahnya cuma satu aja, kalau kamu mau, ya kan? Yeah. Kalau kamu mau dijadikan tanggung jawab buat saya dan kamu ternyata berhasil. Gitu. Fit, ini pesan saya terakhir. Yang pertama, tentukan diri kamu kapan, apakah kamu menjadi orang hebat, menjadi orang yang sesuatu, sukses, yakinkan ke diri kamu. Artinya, kalau kamu menempatkan diri kamu menjadi orang hebat, orang menjadi nomor satu, mantapkan. Yang kedua, kalau kamu merasa bahwa kamu adalah seorang yang bisa menempatkan diri kamu tuh berada di balik semua kesuksesan itu, ya kan? Jadilah orang yang ikhlas, ya kan? Dalam bahasa gaulnya gini loh, orang sukses, orang hebat itu pasti butuh orang-orang yang berkorban, butuh orang-orang yang membantu, iya enggak? Yeah. Dan orang ini dia harus bisa mengayomi, orang ini harus tahu diri, orang ini harus jangan sampai lupa dengan orang pengorbanan yang ada di sekitarnya. Paham ya? Tapi kalau kamu mau menjadi orang yang berusaha untuk mengorbankan pikiran, tenaga, waktu untuk kesuksesan orang lain, bukan berarti kamu juga tidak sukses. Bukan. Anggap aja menjadi orang kedua, ya nggak salah juga, ya kan? Nah, mantapkan diri kamu dimanapun kamu berada. Kalau kamu bermanfaat buat banyak orang, maka kamu sukses. Tapi yang paling parah kalau kamu tidak jadi siapa-siapa. Ngerti nggak? Tidak jadi siapa-siapa tuh gitu. Apapun tindakan kita nggak ada efeknya buat orang lain. Apapun perilaku kita, apapun kegiatan kita tidak ada pengaruhnya buat orang lain. Yang ada justru malah ngurungsui, ngericuhin. Gitu bro. Lebih nanas ya. Gaya banget. Harus mulai. Ini mulai kentir. Buat teman-teman sedulur, warga muda, siapapun yang memiliki hubungan dengan Kebumen, atau mungkin dengan siapa saja, ini adalah David, mahasiswa Jember yang doain cita-citanya menjadi diplomat. Amin. Amin. Thank you Mas David sudah mau berkangen-kangenan sama saya. Tos dulu kita. Yes. Sampai jumpa.